Anda kembali menyaksikan Breaking News pemirsa bersama saya Rehana Mezia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan DJKA Kemenhub. Berikut ini adalah pemirsa perjalanan dari kasus Harun Masiku, di mana kedatangan dirinya didampingi oleh kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Roni Talapesi. Pemeriksaannya berkaitan dengan kapasitasnya yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Pemenangan Tim Kampanye Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Dan hingga kini pemirsa keberadaan Harun Masiku tersangka suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 masih menjadi misteri. Sejak Januari 2020 Harun Masiku ditetapkan sebagai buronan. Berikut kami sajikan perjalanan kasus Harun Masiku untuk Anda pemirsa. Perjalanan kasus Harun Masiku 8 Januari 2020, KPK tangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari Harun Masiku. Pada 9 Januari 2020, KPK tetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pemberi suap. Sedangkan itu pemirsa, pada tanggal 16 Januari 2020, Menkumham Yasona Lauli dan Ditjen Imigrasi menyatakan Harun Masiku berada di luar negeri. Lalu pada tanggal 20 Januari 2020, Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang. Dan 30 Juli 2021, Interpol terbitkan Red Notice untuk Harun Masiku. 7 Agustus 2023, Kadif Humas Hub Interpolisi mengungkap Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia. 29 Mei 2024, kemudian KPK memeriksa pengacara Simon Petrus dan mahasiswa Hugo Ganda soal keberadaan Harun Masiku. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan DJKA Kemenhub. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti penyidik KPK yang memeriksa dan menyita ponsel milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Megawati juga menduga dirinya bakal jadi target pemeriksaan setelah penyidik KPK memanggil Hasto dalam suap Harun Masiku. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat suara soal penyidik KPK yang menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buku catatan partai. Megawati mengingatkan dirinya juga pernah dipanggil penegak hukum. Santai aja deh Pak, saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem, aku sampai gitu loh, gile nggak? Nah kalian takut itu dari juga datang baru nih, terus cuman gitu tampangnya mbak, terus kan bawa emak ke toko lo, saya bilang sama dia lo berani datang nggak? Tau, masa kalah aku aja datang 3 kali lo tau bilang, yo datang lo ini bu, terus apa sih yang manggil kamu tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa, yo tulis tuh, ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa, nah kalau lo berani nulis tuh, nah, angkat tangan ya Pak. Emangnya siapa dia? Orang dia manusia juga, gile. Nanti pasti wah ini kalau udah kedengeran nih berita, wah bla terus pasti deh gimana cara manggil gue gaya bla 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 bla.
itu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasulit Kusnadi, Sopo. Megawati juga menegaskan berani menghadapi penyidik KPK. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa itu datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gile orang yang bikin KPK itu semuanya loh. Kok nggak diaku loh? Oh, gile deh. Aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini, koyok ini pangkatnya opo loh, pangkatnya opo loh. Opo ibu? Baru lekol aja belum jenderal loh. Saya panglima tertinggi loh. Tim kuasa hukum Hasto pada 1 Juli melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim hukum melaporkan penyidik KPK atas penyitaan ponsel dan buku partai saat pemeriksaan Hasto dan stafnya. Kita mendaftarkan gugatan terkait dengan perampasan buku milik partai. Di sini kita menggugat AKBP Rosa Purbabekti dan kawan-kawan. Dan juga kita gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, di mana di dalam petitum kami meminta agar buku milik partai di mana tidak ada kaitannya sama Harun Masiku yang ikut disita. Tim hukum Hasto juga melaporkan tindakan penyidik KPK ke Barreskrim, Komnas HAM, dan Dewan Pengawas KPK. KPK beralasan memiliki alasan kuat melakukan penyitaan saat memeriksa Hasto pada 10 Juni lalu. Kami juga mempersiapkan diri tentunya dalam melakukan upaya-upaya paksa itu tentu tidak sembarangan. Kita sudah siapkan mulai dari surat perintahnya, kemudian POB yang ada juga kami ikuti. Jadi dengan adanya misalkan pelaporan ke Dewas, ke Barreskrim, kemudian juga ke Komnas HAM, bagi kami itu adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan baik kepada Dewas maupun kepada nanti Komnas HAM maupun kepada pihak lainnya untuk menguji proses-proses penyidikan yang kami lakukan. Jadi tidak ada masalah. KPK juga tegas menyatakan penyitaan sesuai prosedur untuk mengungkap pencarian barang bukti kasus Harun Masiku. Tim TV One mengabarkan. Hingga kini pemirsa, keberadaan Harun Masiku sebagai tersangka ini masih menjadi tanda tanya pemirsa. Tapi kita akan mengupdate informasi langsung dari sana. Sudah ada reporter TV One. Di situ ada Herninda Febiola. Herninda, selamat pagi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Rehana dan juga pemirsa, pada hari ini kabarnya masih diduga Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus yang dilakukan oleh buron Harun Masiku. Adapun pada hari ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK maupun dari pihak PDIP sendiri. Masih belum ada informasi terkait hal tersebut ataupun belum ada sama sekali pihak yang buka suara atas hal ini. Dari rekan-rekan wartawan juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait hal tersebut karena memang
memang di KPK sendiri ini masih belum terlihat nampak adanya giat ataupun aktivitas terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dan juga nama Hasto kabarnya ini tercantum dalam surat perintah penyidikan atau sprindik, yang mana dalam surat tersebut juga disebut menyatakan bahwa Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan calon anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dan juga penetapan Hasto ini dilakukan setelah pimpinan baru KPK yakni Setio Budianto mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden. Dan juga pada di tahun ini Hasto Kristianto telah menjalani 2 kali pemeriksaan oleh KPK, dan di kedua pemeriksaan tersebut Hasto Kristianto berkapasitas sebagai saksi atas kasus Harun Masiku. Dan sosok Harun Masiku ini merupakan nama kader PDIP yang sudah 5 tahun menjadi buron, dan sehingga KPK ini menerbitkan ulang informasi daftar pencarian orang dari Harun Masiku sendiri, dan Hasto diduga terkait suap tersebut dijadikan tersangka oleh KPK. Namun kita masih menunggu informasi lebih lanjut, hingga saat ini masih belum ada giat apapun di KPK dan juga aktivitas apapun terkait penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Sementara kembali ke studio Rehana. Baik Herninda, ini bagaimana dengan awak media? Apakah hingga saat ini sudah banyak yang ada di sana? Awak media sendiri ini mulai berdatangan ke KPK ya pada hari ini, namun KPK masih belum mengkonfirmasi akankah ada konferensi pers atau ada video statement dari jubir KPK. Kita masih bersama-sama menunggu giat ataupun aktivitas terkait penetapan Hasto sebagai tersangka yang masih diduga dan masih dikabarkan, masih belum pasti, karena baik dari pihak KPK maupun pihak PDIP ini belum memberikan informasi lebih lanjut. Namun tersebar juga informasi bahwa dari internal KPK menyatakan memang Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena sudah masuk ke dalam surat perintah penyidikan. Tetapi kita masih terus menunggu hingga saat ini apakah akan ada kegiatan tersebut atau konferensi pers terkait penetapan Hasto. Riana. Baik, Herinda, ini apakah di hari ini sudah ada informasi untuk pemeriksaan tersangka ini? Ya Rehana, hingga saat ini kami masih menunggu informasi Hasto sebagai tersangka di KPK, karena memang masih belum ada apapun ataupun masih belum ada yang buka suara dari pihak manapun, baik dari PDIP maupun dari KPK. Kami di sini masih menjaga dan juga menunggu kabar tersebut terkait pemeriksaan, konferensi pers ataupun kabar-kabar lainnya yang memang memastikan informasi terkait penetapan Hasto Kristianto Sekjen PDIP sebagai tersangka yang mana berkaitan dengan kasus Harun Masiku, yang tentunya ini sebetulnya sudah ada surat perintah penyidikan namun masih dikabarkan dan belum tersebar luas di kalangan awak media baik di publik, dan juga ini masih menjadi isu internal dari KPK dan juga awak media sendiri. Rehana. Baik, Herninda, mungkin Anda bisa menggambarkan situasi di sana saat ini seperti apa? Apakah dari pihak kepolisian atau dari pihak keamanan ini sudah ada yang berjaga? Dari pihak kepolisian tentunya memang di sekitaran KPK ini pasti ada pihak polisi yang berjaga, namun terkait keamanan untuk pemeriksaan atau penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini belum ada pengamanan yang lebih ketat. Memang ada pengamanan, namun ini pengamanan yang dilakukan secara sehari-hari saja, bukan pengamanan secara khusus untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dan juga situasi terkini sebetulnya masih sepi di KPK, masih hanya ada awak media yang menunggu dari kegiatan KPK sendiri akan ada konferensi pers atau kedatangan Hasto Kristianto atau dari pihak PDIP yang mewakili. Kita masih bersama-sama menunggu karena memang kabarnya begitu saja, dan juga kita masih menduga-duga terkait hal tersebut karena dari pihak manapun masih belum membuka suara. Rehana. Baik, Herinda, ini kita harus jeda terlebih dahulu, tapi nanti kita akan terus mengupdate informasi dari sana. Pemirsa, Breaking News TV akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.